It's your turn to do me. On to... Kembali lagi dengan Phasmopi tentunya, bagaimana kabarnya? Kali ini Phasmopi menceritakan sebuah film yang berjudul mengisahkan tentang seorang pria kesepian yang membunuh para wanita secara acak. Dan untuk mengatasi rasa kesepiannya itu, pria tersebut membawa bagian tubuh para korbannya untuk ditempelkan pada manekin buatannya. Wah, ini sih sungguh gelo sekali. Lalu ada apa dengan kelakuan si pria ini? Untuk mengetahuinya lebih dalam, kita langsung saja ke ceritanya. Dan jika kalian suka dengan film kali ini, silahkan subrek aja. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang gadis yang habis dugem hingga larut malam. Ketika akan pulang, mereka memutuskan untuk naik taksinya sendiri-sendiri saja, karena tujuan mereka pun berbeda. Lalu di sana, gadis cantik bernama Judy ini malah digoda pria hidung loreng yang lagi nyari mangsa saat jam rawan seperti ini. Tanpa Judy sadari, rupanya ada seorang pria yang mengikutinya. Lalu tak lama setelah itu, ia menemukan taksi kosong yang malah nyelonong kayak nggak butuh duit aja. Singkat cerita, Judy yang berhasil mendapatkan taksi sudah tiba di apartemennya. Akan tetapi, tiba-tiba ada orang yang memotong kabel listrik hingga seluruh bangunan pun kini menjadi gelap. Tapi Judy merasa kalau ini cuma mati lampu biasa dan tetap santuy saja menuju kamarnya. Di sana terlihat beberapa orang keluar hingga membuat suasananya terlihat sangat sepi. Please don't scream. Scene berlanjut saat pembunuh tadi mencoba menjalani hidup normal. Ia pun melakukan kencan online untuk yang pertama kalinya. Pria bernama Frank ini memutuskan mengajak ketemuan gebetannya di sebuah kafe. Lucy? Frank, you are totally not what I imagined. Wanita bernama Lucy ini terlihat menyukai Frank alias cinta pada pandangan pertama. Akan tetapi, Frank terlihat sedikit aneh dan malah menjadikannya pusat perhatian semua orang. Rupanya, Frank ini punya penyakit migrain dan sering berhalusinasi yang aneh-aneh. Singkat cerita, Frank mencoba bersikap ramah dengan mengantarkan Lucy pulang ke apartemennya. Akan tetapi, Lucy ini tipe wanita yang suka menggatal dan mengajak Frank untuk singgah dulu ke apartemennya. So what's all that stuff back there? Just doing a favor for a friend. I mean, my place isn't much, but it's all mine. Ternyata, Lucy sudah terlanjur menyukai Frank dan mencoba merayunya dengan segala cara. Dan bisa kita katakan, kalau Lucy ini sedang mengincar benda pusaka milik Frank yang imut dan kekar. Namun karena Frank ini orangnya pemalu dan tak pernah punya pacar, ia pun merasa risih hingga membuat jiwa psikopatnya muncul tanpa direncanakan. Selesai menghabisi Lucy, ia pun menyayat kulit kepalanya seperti yang ia lakukan pada Judy tempo hari. Setelah itu, ia pun pulang ke toko manekin miliknya seperti tak ada yang terjadi apapun. Lalu tanpa rasa bersalah, Frank menempelkan kulit kepala Lucy ke manekinnya. Perfect. This is my girlfriend. Dan tak hanya itu saja, ia pun menganggap salah satu manekin di kasur sebagai pacarnya. Setelah mengetahui hal ini, kita pastinya setuju kalau Frank ini bisa dikatakan gelo maksimal. Namun saat ini, masih belum jelas kenapa ia bisa bertingkah seperti itu. Keesokan harinya, seorang wanita terlihat memotret manekin milik Frank meski toko sedang tutup. Rupanya wanita bernama Anna ini adalah pemilik galeri seni yang tertarik pada manekin buatan Frank. Dan karena merasa senang karyanya dihargai, Frank pun menyuruh Anna masuk untuk melihat ke dalam tokonya. I don't know about all that.
Anna yang begitu mengagumi manekin bertanya, bagaimana Frank memulai bisnis tersebut. Lalu Frank bercerita, kalau kedua orang tuanya yang sudah meninggal mewariskan usaha keluarganya sejak 3 generasi yang lalu. She's gone. Do you live here? Thank you for coming. I mean, this place is so special. Karena Anna hampir masuk ke ruangan kerja Frank, ia pun terpaksa mengusir Anna secara halus. Namun karena Anna mengagumi manekin-manekin tersebut, ia ingin menyewanya untuk pameran yang akan ia gelar beberapa hari lagi. My name's Anna. Thank you. You have lipstick on your face. Sebagai seorang ahli perbaikan, tentu saja manekin karya Frank ini terbilang sangat bagus. Akan tetapi sisi gelap Frank pun tak kalah menyeramkan. Sebagai seorang psikopat yang hobi mengkoleksi kulit kepala orang. Lalu saat tengah hari, ini adalah saatnya bagi Frank untuk mencari mangsa baru. Entah kriteria wanita seperti apa yang Frank cari. Namun karena ia selalu mengambil kulit para korbannya, maka kemungkinan besar ia sedang mencari seorang wanita dengan rambut yang bagus. Lalu setelah lama mencari, akhirnya ia berhasil menemukan targetnya, yaitu seorang wanita malang yang lagi naik kereta sendirian. Wanita tersebut langsung berlari karena sadar ada yang mengikutinya. Selain berlari, ia pun berteriak meminta tolong. Tapi dasar nasibnya lagi apes. Tak ada orang yang mendengarnya dan ia malah masuk ke parkiran yang langsung dikunci dari dalam oleh si Frank. Singkat cerita, Frank menerima tawaran Anna untuk menyewa manekinnya. Dan saat ini, Anna diperbolehkan melihat bagaimana Frank bekerja. Ya tentunya, setelah ia mengamankan manekin yang berambut manusia. Nah, dari sini muncullah benih-benih cinta tapi dari pihak Frank saja. Kalau Anna sih entah gimana perasaannya kepada Frank. Namun apa sekali kisah percintaannya. Sakit migrainnya itu malah kambuh dan membuatnya kehilangan momen indah yang mungkin tak akan terulang kembali. Comes in a nasal spray, so worth it. Saat malam hari, Frank melihat di televisi tentang kasus pembunuhan yang ia lakukan. Tapi sebagai seorang psikopat, Frank sih tak peduli dan memilih pacaran saja dengan manekin istimewanya. Lalu setelah itu kita diperlihatkan tentang masa lalu Frank. Rupanya, ibunya adalah seorang kupu-kupu malam yang selalu melayani tamunya secara ugal-ugalan. Karena itu, ibunya yang sibuk membuat Frank merasa kesepian dan jarang sekali mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Karena sudah kesamsem sama Anna, Frank selalu saja memperhatikan wanita itu dari kejauhan. Di satu kesempatan, ia mengajak nonton bareng di bioskop berharap bisa menaklukkan sang pujaan hati. Stop staring. You're missing a movie. You know, Caligari thought she was gonna get killed at the end. Akan tetapi satu pria patah hati, jutaan pria ikut merasakannya. Bahwa ternyata Anna sudah memiliki pacar. Tanpa ada rasa peka sedikit pun, Anna mengajak Frank untuk join minum-minum karena sudah lama tak menikmati jus Orson cap orang utan. Memang malang sekali kehidupan si pria ini. Ia malah kena tipu cewek yang ia inginkan. Good night, Frank. Goodbye, Anna. Singkat cerita, pameran seni milik Anna resmi digelar. Ia pun begitu senang karena Frank juga hadir di sana. Apalagi, pamerannya ini berjalan lancar sesuai ekspektasinya. Lalu saat ke WC, Frank bertemu dengan pacar Anna yang menyebalkan. Karena pria itu tahu kalau Frank dekat dengan pacarnya. Akan tetapi,
ia tak sedikit pun cemburu kepada Frank. Karena ia menduga bahwa Frank itu kaum lagi bete dan tak mungkin doyan pada perempuan. Sungguh asem sekali. Pria ini menganggap seperti itu pastinya tahu dari Anna. Pantas saja, Anna tak pernah peka dengan perasaan Frank. You know, whose general theme to smash up some of your mannequins. Wanita bernama Rita ini adalah manajer seni sekaligus teman baik Anna. Meski perkataan pada karya Frank terdengar sedikit menyakitkan, tapi Frank malah fokus pada tampilan Rita yang mengingatkan dirinya kepada mendiang sang ibu. Lalu ketika acara masih berlangsung, Rita memutuskan pulang duluan dan pamit kepada Anna. Namun saat itu, Rita memutuskan pulang ke hotelnya dengan jalan kaki saja. Dan ternyata, Frank mengikutinya secara diam-diam. Dan tak hanya itu saja, Frank pun nekat ikut masuk ke dalam hotel setelah mencuri kunci cadangan dari meja satpam. Saat sadar, Rita sudah dalam keadaan terikat. Frank yang mengalami masalah mental menganggap kalau Rita ini adalah ibunya sendiri yang selalu meninggalkannya sendirian. Lalu setelah itu, Frank akan membuat Rita yang ia anggap sebagai ibunya supaya terus menemaninya selamanya. You will stay home! Rupanya, ia mengambil kulit kepala korbannya karena motif kesepian. Soalnya, ketika ia menempelkan rambut para korban, Frank pun merasa ada yang menemaninya. Dan tak mungkin mereka meninggalkan Frank, seperti yang dilakukan oleh ibunya di masa lalu. Lalu setelah itu, Frank pun memutuskan ke apartemen Anna. Karena Frank yakin, kalau Anna pasti sedang sedih karena sahabatnya itu baru saja ia bunuh. I didn't know you had company. Did you guys not meet at the show? Setelah tetangga kamarnya itu keluar, lalu Anna mencurahkan kesedihannya karena atas meninggalnya temannya itu. Ditambah lagi, Anna dan pacarnya baru saja bertengkar hebat dan ia pun ditinggalkan sendirian. Tentu saja ini menjadi momen emas untuk mendapatkan rasa cinta Anna. Frank pun pura-pura berbela sungkawa dengan sedikit sentuhan rayuan mautnya. Hair is the only part of the body. I should have sent her home. What were the chances of her getting attacked? Gara-gara kebanyakan omon-omon, Anna pun curiga kalau Frank lah yang membunuh Rita. Bagaimana tidak, Frank malah mengaitkannya dengan korban lain yang bahkan para polisi pun tak mengatakannya. Lalu dengan ketakutan, Anna mencoba melindungi dirinya karena takut jadi korban Frank selanjutnya. I'm just gonna ask you to leave now. Why are you scared? Get out, please! What are you doing? Serious? What's the matter, Hannah? Lalu tak lama, tetangga kamarnya yang tadi datang lagi karena mendengar ada suara keributan. I'm sorry. Open the door. Kemudian Frank tetap mencoba menjelaskan semuanya kepada Anna. Ya maklum saja, Frank sudah terlanjur mencintainya dan tak ingin Anna menganggapnya sebagai orang jahat. You in your time of need. Let's talk first. Frank masih bersikeras untuk mengajak Anna bicara baik-baik. Akan tetapi, wanita mana yang tak ketakutan ketika mengetahui sedang berhadapan dengan seorang psikopat. Knife. Just calm down. Relax. Karena keributan tersebut, polisi pun akhirnya datang yang mungkin ada seseorang yang melaporkannya. Namun saat ini, Frank sudah keluar dari apartemen dan memasukkan Anna ke dalam mobilnya. Meski sedang kesakitan, Frank tetap mencoba mengejar Anna. Rasa cintanya yang begitu dalam membuat Frank tak ingin kehilangan dan ingin hubungannya kembali seperti semula. Sementara saat Anna melihat ada mobil yang lewat, ia malah melakukan sesuatu yang akan ia sesali selamanya. Alih-alih ingin membunuh Frank, justru malah Anna dan si pemilik mobil yang kini sedang sekarat.
Dan karena situasi sudah terlanjur begini, Frank pun dengan sangat terpaksa mengeksekusi kepala Anna. Not once. Setelah kejadian tersebut, Frank pun menikahi manekin berambut Anna dan mereka akan hidup bersama selamanya. Akan tetapi, sakit migrainnya yang parah malah membuat Frank berhalusinasi, seolah-olah melihat para korbannya yang ingin membalas dendam atas kematian mereka. Not you. Get out of here. She is mine. You will never understand what we feel for. Get your hands. Di akhir cerita, para polisi pun datang untuk menangkap Frank karena sudah ketahuan. Akan tetapi, Frank sendiri sudah keburu tewas akibat luka karena ditabrak mobil tadi. Dan akhirnya, film pun selesai juga. Nah, itulah dia kisah dari seorang pria yang punya trauma masa kecil. Karena kurangnya kasih sayang dari sang ibu, Frank pun mengambil kulit kepala korbannya dengan tujuan biar ada yang menemaninya. Tapi kegalauan itu akhirnya harus berakhir akibat satu-satunya wanita yang sangat ia cintai. Ini sungguh ironis sekali. Tapi bisa dikatakan ini adalah hukuman setimpal karena kejahatan Frank pun bisa dikatakan bukan kaleng-kaleng. Segitu saja untuk film kali ini. Saya undur pamit. Sekian dan terima kasih.